Oke, assalamualaikum. Hari yang bahagia, hari yang menggemparkan, hari yang bersejarah juga buat Indonesia, buat kita semua. Bahwa bersyukurlah kita menjadi saksi sejarah kebangkitan sepak bola Indonesia ini. Um, gue cukup happy. Gue sulit ya untuk mengungkapkan apa namanya kebahagiaan ini karena di luar ekspektasi gue sebenarnya. Gue berharap, memang harapan semua kita sama, pasti harapan kita lolos. Tapi nyatanya itu lika-likunya terlalu banyak. Kita bahkan harus nunggu sampai detik akhir untuk menentukan kita lolos apa enggak. Banyak peluang sebenarnya dari sebelum-sebelumnya yang bisa menentukan kita lolos apa enggak, tapi kita lewat terus, lewat terus, lewat terus. Dan di akhir-akhir akhirnya kita bisa apa namanya berbahagia bersama. Memang belum selesai, belum tuntas, masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Tapi ini sudah sesuai target yang dicanangkan oleh Sintayong. Dan gue memang ya kita nggak akan ada puasnya. Tapi kalaupun sampai sini itu udah cukup menggambarkan kalau sepak bola kita ini sangat amat berprogres. Gue akan apa namanya merincikan satu-satu mulai dari yang gue rasakan, yang gue apa namanya eh eh, ekspresi gue ketika pertama kali gue tahu kalau kita lolos. Terus ada beberapa juga prediksi kita untuk pertandingan berikutnya. Ini akan seru banget konten kali ini. Gue juga mau ngingetin kalian untuk follow Instagram gue. Kenapa? Karena gue di Instagram itu uploadnya banyak banget. Jadi gue kalau misalkan di sini mungkin sehari sekali, 2-3 kali sekali. Tapi kalau di Instagram gue sehari itu bisa berkali-kali. Gue video-video pendek. Gue ngasih berita juga di sana. Gue pokoknya seru banget di Instagram gue. Namanya sama kayak nama YouTube gue juga, Ilham Al-Katiri. Jadi di atas gue udah tulis namanya. Jadi lo ke Instagram, lo follow gue di situ dan kita seru-seruan di sana. Oke? Gue mau langsung. Jadi gue yang pertama gue mau ngomentarin dulu. Ada beberapa orang, banyak sebenarnya di kolom komentar gue itu di IG yang dia bilang, "Bang, jangan terlalu berharap. Nggak bisa kita berharap sama tim lain. Kita nggak boleh menaruh harapan tinggi, nanti kita kecewa." Gue sependapat sebenarnya sama sama kalimat itu, tapi di hati kecil yang paling dalam kita semua, bukan gue doang, pasti harapan itu ada. Terbukti apa? Terbukti sampai pemainnya pun ikut nobar pertandingan yang menentukan itu. Banyak di mana-mana ternyata memang nungguin. Nungguin itu dalam artian ya dia berharap juga. Jadi nggak bisa lo nggak berharap. Gue sekecil apapun harapan itu, gue tetap berharap. Maupun dari perjuangan sendiri atau dari pertandingan lain, nggak ada urusan buat gue. Yang penting gue pengen Indonesia lolos karena gue pengen menjadi orang yang menyaksikan sejarah ini. Dan alhamdulillahnya gue bisa menyaksikan, kita semua lah, lo yang nonton gue juga menyaksikan betapa hebatnya timnas kita. Alhamdulillah, memang belum sempurna, butuh waktu yang panjang. Tapi grafiknya kita lihat kalau ini grafiknya tuh naik banget ke atas gitu. Jadi perlu kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah sama Allah. Jadi kita mesti bersyukur. Oke? Gue nonton pertandingannya, nonton gue sampai babak pertama doang. Tapi gue lagi kurang sehat. Lu denger sendiri suara gue agak bindeng. Jadi gue pikir harapan itu akan pupus gitu. Gue ngeliat di babak pertama abis-abisan diserang, dan gue nggak ngeliat kalau akan ada peluang gitu. Jadi gue sedikit, aduh udah deh, gue tawakal aja deh, gue berserah. Udah gue bilang gue harus tidur karena gue kurang enak badan. Tadi gue udah bilang gue lihat besok pagi deh, gue bilang gue besok pagi deh hasilnya kayak apa juga gue diterima karena gue udah pasrah, gue bilang. Oke. Akhirnya subuh bangun, sholat subuh. Yang pertama kali gue lihat Fotmob aplikasi. Kalau misalkan lo pakai live soccer ya kayak gitu lah, mirip-mirip. Fotmob nama aplikasinya, gue lihat ternyata satu sama. Gue cek Instagram, gue cek WhatsApp gue, miss call banyak banget dari orang-orang. Gue ngeliat di Instagram gue, notif gue nggak karu-karuan, DM gue isinya penuh ngebangunin gue. Dan wah, itu perasaan yang kaget loh. Lo bangun tidur, lo ngelihat skor, lo kaget ngelihat hasil yang ternyata meloloskan Indonesia. Gue langsung lihat medsos, gue cari-cari, ternyata udah banyak banget yang posting. Para pemain juga ikut ngerekam. Gue liat postingannya Mark Klok, keren banget itu. Itu berjuta-juta rasanya. Sampai biasanya gue habis subuh tidur, ini gue gak tidur lagi. Gue terus mantengin perkembangan apa itu, apa namanya, mungkin lo merasakan hal yang sama. Kalau lo bilang lebay, gak bisa. Memang
itu perasaan yang kita rasain bareng-bareng lah. Jadi memang lebay tapi eh ya segirang itu gue. Oke? Oke, sekarang gue ke berikutnya. Ini sedikit teknis. Kita akan menghadapi Australia. Kalian udah tahu akan menghadapi Australia. Agak kaget. Memang kita waktu itu pernah ketemu Australia di usia apa juniornya terlampau jauh memang dari postur tubuhnya dan lain-lain. Tapi sekarang kita punya bantuan dari pemain-pemain keturunan kita juga yang posturnya ikut lumayan mengimbangi kalau gue rasa. Dan kalau gue lihat ya, kalau gue lihat Australia ini nggak sefenomenal itu, dia nggak seserem itu, dia nggak sehebat itu. Kenapa? Karena catatan di pertandingan di grupnya aja, dia lawan India hanya menang 2-0 lawan India. Lawan Syria dia cuma bisa menang 1-0. Dan terakhir dia ngelawan Uzbekistan hanya bisa 1-1. Gue nggak tahu apa ada main sabun di sini supaya dia nggak ketemu apa, gue nggak merhatiin ke sana. Tapi yang pasti angka dia ini nggak fenomenal, 2-0, 1-0 dan 1-1. Oke? Jadi gue nggak ngelihat kalau semenyeramkan itu untuk kita melawan Australia. Gue yakin banget kita bisa ngimbangin. Kenapa? Banyak banget alasannya. Karena yang pertama gini, yang pertama itu kita nih kayak kalau gue ngibaratin ini gini ya, kayak kita lagi tidur, tiba-tiba kita ngimpi mati, ngerti gak lo? Kita lagi tidur, kita ngimpi mati, terus kita bangun. Itu di kehidupan kita akan berubah total, kita akan melakukan hal-hal kebaikan, dan kita akan lebih bagus menjalani kehidupan kita dibanding sebelum kita tidur. Sama halnya kayak Indonesia, kita udah hampir mati istilahnya, kita udah mau dikubur, tiba-tiba kita mati suri doang. Kita bangun lagi dan kita ngelihat ini ada harapan untuk berbuat sesuatu demi negara kita. Dan gue meyakini itu kalau pemain timnas Indonesia ini semangatnya akan berjuta-juta kali lipat dari sebelumnya, karena ini harapan yang di ujung banget. Dan gue ngelihat kalau pemain timnas kita akan totalitas kepalang tanggung, udah mencetak sejarah, akan terus mencetak sejarah-sejarah berikutnya. Kalau gue ngelihat kayak gitu. Jadi ibarat gue tadi orang mati yang tiba-tiba bangun dan dia melihat bahwa di kehidupan yang ini, kesempatan kedua ini, kita harus memberikan segalanya. Gue yakin itu menjadi motivasi untuk para pemain. Gue juga yakin kalau itu akan memberikan pemain ekstra tambahan. Di lain sisi, supporternya pun menggelora, dukungan terus mengalir. Dan gue yakin banget Australia ini nggak akan ngeganjel kita. Kita bakal bisa sikat Australia, dan kemungkinan besar kalau kita mengalahkan Australia, kita akan menghadapi antara Arab Saudi dan Korea Selatan. Gue ngelihat Saudi dan Korea Selatan, Saudi pun nggak yang sefenomenal itu. Dia lawan Oman pun agak kerepotan. Gue nonton pertandingannya waktu itu, bahkan dia harus menang di menit akhir. Kalau Korsel, gue nggak tahu ya pertandingan sebelumnya apakah dia sengaja main pelan-pelan kayak gitu, atau memang kemampuannya cuma segitu. Kalau gue ngelihat dari pertandingan terakhir antara Saudi dan Korsel, kayaknya dengan semangat kita yang berjuta-juta kali lipat ini, kayaknya kita bisa ngalahin juga gitu. Jadi ini udah gak muluk-muluk lagi. Kemarin kita masih menghayal, tapi kalau sekarang kita sudah dibuktikan kita bisa lolos. Gue yakin ngalahin Australia, dan gue yakin bisa ngalahin Saudi dan Korea Selatan. Gue yakin sih. Semifinal nggak taunya. Ya Allah. Kalau misalkan bisa sampai ke semifinal, gue nggak tahu dia harus apa lagi. Dan gue akan nobar, gue akan cari dimanapun ada nobar di Jakarta, gue akan nobar situ. Gue mau merasakan kegembiraan bersama-sama teman-teman yang lain. Dan akhirnya, terakhir dari gue, setelah penantian puluhan tahun, mungkin sekitar 20 tahun gue menunggu timnas Indonesia, di sini gue ngeliat bahwa kita ada harapan, bahwa kita bisa bangkit, bahwa kita bisa lebih bagus daripada yang orang kira. Ranking nggak ada pengaruhnya, ternyata menurut pemain Jepang pun, dengan ranking segitu Indonesia nggak menunjukkan kalau dia di ranking itu. Dan kita juga lagi-lagi harus menyatukan suara antara lokal dan naturalisasi, sama-sama orang Indonesia, sama-sama berdarah Indonesia, jangan dibeda-bedakan. Dan yang pasti apapun itu demi kebaikan negara.